Ibunda Nabi Muhammad bernama Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah. Aminah wanita salihah dari Bani Zuhrah, suku yang sangat terpandang di masa hamilnya. Sayyidatina Aminah, ia merasakan nikmat enteng, tidak seperti kebanyakan wanita yang saat dalam keadaan mengandung. Ia merasa nikmat, tetapi ada duka yang mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, pencipta bulan, bintang dan matahari, pengatur alam jagat raya ini, siang menjadi malam, malam berganti dengan siang. Sungguh tidak ada pujian kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat, rahmat dan salam pun semoga terlimpah kepada kekasih Allah, teladan umat, penutup para nabi dan rasul, uswah dan qudwah, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sahabat Sindo, ketika kita bicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentu kita mengingat tentang siapa ibundanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Nabi Muhammad bernama Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah. Aminah wanita salihah dari Bani Zuhrah, suku yang sangat terpandang, suku yang sangat dihormati dari keturunan suku Quraisy. Sebagaimana kita maklum dalam sejarah peradaban Islam, Mekah pada waktu itu ada suku yang sangat terkenal, yakni Quraisy. Kenapa dinamakan Quraisy? Dari kakek buyut Nabi Muhammad yang bernama Fihrin. Ini dikenal kalau orang-orang Mekah, mereka berdagang ke Syam, ya, sampai ke Syria. Mereka datang membawa dagangan yang banyak. Mereka adalah pemilik modal, kapital yang besar. Sehingga mereka dikenal sebagai pengusaha-pengusaha hebat. Mungkin saat itu istilahnya oligarki hebat dari Mekah. Karena mereka pemilik modal, kurs. Sampai sekarang ada kurs valuta asing. Mereka lah suku pemilik modal dari kakek buyutnya yang bernama Fihrin. Nah, suku Quraisy ini memiliki banyak bani. Salah satunya Bani Zuhrah. Nah, Sayyidatina Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah adalah satu wanita salihah yang berbeda perilakunya dengan wanita-wanita lain di saat dan zamannya saat itu. Kita kenal masa sebelum masa Rasulullah SAW dikenal dengan zaman jahiliyah. Jahiliyah fil akidah. Mereka menyembah banyak berhala. Terjadi perilaku-perilaku menyimpang dalam kehidupan bermasyarakat. Perzinahan terjadi di mana-mana. Mabuk-mabukan dan perjudian. Sehingga setiap orang tua yang memiliki anak laki-lakinya, mereka sangat khawatir ketika memilih pasangan hidupnya. Termasuk juga kakeknya Rasulullah SAW
ketika ia memiliki putra yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib, ia memilih seorang wanita dari Bani Zuhrah yang bernama Aminah, karena ia wanita yang cantik, bukan hanya paras dan wajahnya, tetapi juga akhlak dan budi pekertinya. Ketika satu saat Abdullah ini dibawa oleh ayahnya ingin ke rumah Aminah binti Wahab ini, bertemu dengan seorang wanita yang menggodanya. Maka ia mengatakan, tidak, aku tidak tertarik padamu. Aku akan datang bertemu dengan Aminah dan aku akan menikah dengan Aminah. Terjadilah pernikahan Sayyidatina Aminah menikah dengan Abdullah bin Abdul Muttalib. Terjadi sesuatu yang luar biasa yang berbeda dengan wanita kebanyakan. Di masa hamilnya Sayyidatina Aminah, ia merasakan nikmat enteng, tidak seperti kebanyakan wanita yang saat dalam keadaan mengandung. Ia merasa nikmat, tetapi ada duka yang mendalam. Ketika kandungan Rasulullah SAW berusia 6 bulan dalam kandungan Nabi, Siti Aminah menghantarkan suami tercintanya untuk berdagang ke negeri Syam. Sebagian mengatakan ayahnya Abdul Muttalib meminta Abdullah untuk pergi ke Yathrib dan membeli korma dari Yathrib. Karena ketika itu tidak ada korma yang paling nikmat dan paling bagus kecuali korma Madinah. Suaminya meninggal dunia ketika kandungannya 6 bulan. Dan yang dikandungnya adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Imamul Muttaqin, Imamul Mujahidin, Ahmad ya Habibi, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada sesuatu yang berbeda dan keunikan yang tidak pernah dirasakan oleh wanita-wanita yang sedang mengandung saat itu. Setiap bulan, kalau kita buka kitab Syaraful Anam, Maulid Syaraful Anam, diceritakan dalam Maulid Syaraful Anam, setiap bulan, dari mulai bulan pertama sampai bulan ke-9, Siti Aminah didatangi para nabi yang datang kepada memberikan ucapan selamat bahwa anak yang engkau kandung adalah akan menjadi manusia yang dipuji dan manusia terpuji dan akan menjadi khatamul anbiya wal mursalin. Bahkan ketika dalam mimpinya, suatu malam ketika kandungannya sudah mendekati 9 bulan, ia mendengar suatu suara, wasammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqbah. Wahai Aminah, nanti kelak jika engkau melahirkan anakmu, sammihi idza wada'tihi Muhammadan, dengan nama Muhammad, li'annahu satuhmadu uqbah, karena nama itu nanti akan senantiasa dipuji oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Subhanallah. Keindahan, kenikmatan seorang ibu yang melahirkan seorang putra yang menjadi nabi dan rasul. Bahkan bukan hanya itu, seorang ibu yang putranya menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, penyelamat umat manusia, pemberi syafaat nanti di padang mahsyar, ialah ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah dari Bani Zuhrah. Maka sering kita sebut Aminatuz Zuhriyah, Sayyidatina Aminah dari Bani Zuhrah. Kan sebagian yang mengatakan Aminatuz Zuhriyah, Sayyidatina Aminah yang wajahnya indah berseri-seri seperti bunga yang sedang merekah. Subhanallah. Kita bisa lanjutkan pada kajian kisah yang lain bersama saya Ahmad Sonhaji. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.